Pernah gak sih kamu cari tahu tentang fakta Hawaii yang bikin seluruh dunia salah paham selama puluhan tahun? Dan kenapa juga pulau-pulau yang kecil ini bisa dimiliki Amerika Serikat? Padahal kalau kita lihat di peta, lokasinya jauh banget dari mana-mana. Apalagi dari daratan utama Amerika Serikat. Ternyata jawabannya lebih kompleks dari yang kita bayangin selama ini. It's made official at the White House. President Eisenhower congratulates the new congressional representatives of Hawaii before the simple ceremonies that remake the geography of the United States. Selama jutaan tahun, Hawaii cuma kepulauan kosong aja gitu. Gak ada manusia, gak ada peradaban, dan gak ada koneksi sama dunia luar. Kalau di zaman itu, Mesir udah bisa ngebangun piramida, Kekaisaran Romawi udah ada, dan di daratan Asia udah penuh banget sama kerajaan-kerajaan besar. Tapi Hawaii masih jadi pulau liar yang gak ada manusianya. Pertanyaannya, kenapa bisa pulau-pulau ini bisa berpenghuni? Nah, sekitar tahun 900 sampai 1200 Masehi, orang Polinesia sampai pertama kali di Hawaii. Ya, mereka cuma pakai kapal kayu biasa dan cuma ngandelin rasi bintang buat nentuin arah. Nah, orang-orang ini dipercaya jadi nenek moyang langsung orang Hawaii modern yang disebut Kanaka Maoli. Tolong dikoreksi ya, kalau ada penyebutan yang salah, soalnya ada banyak banget, ada bahasa-bahasa yang aku nggak ngerti. Nah, di tahun itu, orang-orang ini datang enggak dengan berbentuk kerajaan, tapi mereka datang dalam kelompok keluarga besar, kayak om, tante, kakak, sepupu, dan itu di dalam satu ekspedisi. Dan mereka dipimpin oleh kepala pelayaran. Sekali lagi, bukan raja ya, mungkin kalau kayak tour leader kalau kita jalan-jalan rame-rame sama teman-teman gitu. Awal-awal mereka di sini basic ya, kayak buka lahan, nanam, nangkap ikan, ngebangun rumah, dan lain-lain. Di masa ini, status sosial itu didapetin dari kemampuan, bukan dari darah. Keren banget ya, di tahun segitu mereka udah nganut sistem meritokrasi. Gak kayak di negara-negara umum yang korup pada umumnya. Bercanda ya, oke jangan dianggap serius. Pokoknya siapapun yang jago, dianggap keren. Yang jago nanam tanaman langsung ngelit pertanian. Siapa yang jago nangkep ikan, dia yang mimpin nelayan. Gitu terus pokoknya, setiap bidang diisi sama orang-orang terbaik di kelompok itu. Emang terbaik. Nah, masalahnya karena dataran Hawaii itu punya dataran subur atau tanah subur cuma dikit, jadi lahirlah aturan-aturan adat. Kayak kapan harus nanam, kapan harus nangkep ikan, dan lain-lain. Semuanya itu diatur oleh hukum adat. Nah, karena itu, lahirlah tokoh-tokoh sakral. Kayak mereka mulai cari, siapa nih yang ngerti sama musim? Dan siapa yang terpilih bisa memimpin ritual. Dan orang-orang ini sangat dihormati dan ditakuti. Nah, dari sinilah awal mula dua kelas sosial muncul. Pemimpin spiritual disebut Ali'i, dan orang-orang dianggap paling pintar dari kelompok tersebut disebut Kahuna. Nah, bergeser di tahun kurang lebih 1100 sampai 1200 Masehi, kepemimpinan itu geser. Udah nggak meritokrasi lagi. Tapi diwariskan. Dan mulai nih, muncul konsep pemimpin adalah keturunan langsung para dewa. Nah, di tahun sekitar 1200 sampai 1400 Masehi, struktur sosial udah mulai makin jelas nih. Di mana Ali'i dinobatkan sebagai penguasa wilayah dan bisa menguasain tanah dan seluruh tenaga kerja. Berkuasa sekali ya. Di fase ini jabatan Ali'i bisa disebut dengan raja.
Berikutnya, ada kelas sosial yang namanya kahuna. Orang-orang ini kayak pendeta, tabib, arsitek, dan navigator. Dan berikut ada kelas yang ketiga, maka ainama, yang meliputi petani, nelayan, dan pengrajin. Dan ada kelas sosial yang paling bawah nih, disebut dengan kawa, yaitu orang-orang yang petantang petenteng lah, tawuran, pokoknya berantem gitulah, pengacau. Dan gak cuma itu aja, keturunan orang-orang yang pernah melanggar kapu berat, itu bisa disebut dengan kaum kawa juga. Kapu itu kayak aturan adat gitu ya. Nah, di periode ini gak ada tuh yang namanya konsep kepemilikan tanah. Ya, secara pribadi, semua tanah itu dimiliki oleh Tuhan dan yang mengelola itu hanya Ali-I. Di periode ini, gak ada yang benar-benar tahu ada berapa sih jumlah penduduk asli Hawaii di seluruh pulau. Tapi yang jelas, pulau-pulau ini enggak bersatu di bawah satu kekuasaan. Jadi, setiap wilayah punya Ali-I-nya masing-masing. Di masa berikutnya, antara tahun 1400 sampai 1600 Masehi, mulai nih ada persaingan antar Ali-I. Pokoknya raja yang lemah bakalan digempur sama yang jago lewat perang dan aliansi politik. Tapi semua itu berubah dengan sangat cepat setelah pada tahun 1778 seorang pelaut Kapten James Cook mendarat di Kepulauan Hawaii. Tepatnya di Teluk Waima di Kepulauan Hawaii. Nah, ceritanya ini super duper plot twist banget nih. James Cook ini ternyata datang bertepatan dengan festival Makahiki, di mana di festival ini untuk perayaan Dewa Lono atau Dewa Kesuburan dan Perdamaian. Nah, ciri-ciri Dewa Lono itu digambarin sama masyarakat adat waktu itu, datang dari laut, membawa kemakmuran, dan dikaitkan dengan layar putih. Pokoknya di tahun segitu, mayoritas kapal masih pakai layar gede lah biar bisa jalan. Nah, ciri-ciri inilah sangat cocok sama si James Cook ini. Jadi dia disambut kayak dewa. Disambut dengan ritual, dikasih makanan, dan lain-lain. Pokoknya diperlakukan istimewa kayak dewa yang sangat suci. Tapi lama-kelamaan orang-orang suku Hawaii ini merhatiin kayak mulai sadar gitu. Bahwa mereka itu sedang diprank. Kayak kok dewa itu bisa luka? Kok dewa itu bisa sakit? Dan lain-lain. Dan pelan-pelan aura dewa James Cook itu mulai retak. Akhirnya si James ini kabur meninggalkan Hawaii. Dan apesnya kapalnya rusak dan dia mutusin untuk balik lagi ke Hawaii. Nah, parahnya lagi, si James ini datangnya di luar musim Makahiki, yang artinya Dewa Lono nggak boleh datang. Akhirnya kacau tuh pulau. Karena salah paham budaya, muncullah bentrokan kecil, terus meningkat dan akhirnya jadi perang besar. Yang ngebuat si James Cook ini sampai menyandra Ali-I lokal. Ini kayak strategi perang gitu loh. Pemimpinmu ada di tanganku nih. Jadi kamu nyerah aja. Kurang lebih kayak gitu sih berpikirnya si James Cook ini waktu itu. Tapi dalam hukum adat Hawaii saat itu, menyentuh Ali-I adalah pelanggaran berat. Jangankan nyentuh ya, natap mata Ali-I aja nggak boleh. Haram pokoknya. Akhirnya rakyat Hawaii pun melawan. Dan si kapten pun tewas. Dan setelah kaptennya tewas, anak buah si kapten itu kabur dari Hawaii. Singkat cerita, setelah kematian si kapten ini, beritanya tentang Hawaii menyebar kemana-mana. Apakah orang Hawaii jadi trauma sama orang kulit putih dan menutup diri dari dunia luar? Oh, tentu saja tidak. Mereka justru semakin membuka diri. Pokoknya, pelayar, pedagang, pemburu paus mulai berdatangan. Hawaii menjadi pulau yang sangat penting di Samudra Pasifik. Ya gimana enggak? Dari lautan yang sangat luas, tapi di tengahnya ada pulau, yaitu Hawaii. Dan di saat itu, orang Hawaii udah belajar
Dan mereka udah sadar, ternyata orang kulit putih itu bukan dewa, tapi manusia biasa yang bisa luka dan bisa mati juga, sama kayak mereka. Tapi mereka juga tahu satu hal, kalau teknologi si bule sangat-sangat berbahaya. Nah, di antara tahun 1780 sampai 1790, besi jadi komoditas utama. Senjata api mulai diperkenalkan, pisau besi menggantikan batu, kapak membuka lahan dengan cepat, dan senjata api bedil mengubah cara mereka berperang. Di periode ini, Ali lagi jaya-jayanya. Gimana enggak? Dia yang menguasai akses perdagangan di seluruh daerah kekuasaannya. Dan akhirnya, perang antar pulau pun semakin mematikan. Gimana enggak? Yang sebelumnya mereka cuma tawuran pakai batu, sama tombak kayu, mendadak perang pakai senjata api dan meriam. Yang mengakibatkan lahirlah Kamehameha I. Ali dari Pulau Hawaii yang ambisius berkoalisi sama pedagang Inggris dan Amerika memperluas kekuasaannya dengan mengalahkan alii-alii lain di setiap pulau dengan mengadopsi strategi militer modern. Dan akhirnya di tahun 1810 untuk pertama kalinya seluruh kepulauan Hawaii bersatu di bawah satu penguasa. Dan akhirnya di masa ini Ali bukan lagi sekedar figur sakral, tapi Ali sudah jadi simbol negarawan, diplomat, penguasa militer. Sangat berkuasa. Tapi setelah kerajaan ini terbentuk, perjalannya nggak mulus-mulus aja. Ada 3 masalah utama yang saling berkaitan, yaitu karena perang terus-terusan selama kurang lebih 15 tahun, banyak banget orang-orang Hawaii ini yang asli meninggal. Ditambah lagi ada penyakit asing seperti influenza, cacar, dan campak yang ditularin sama orang-orang barat. Dan setelah orang-orang Hawaii nggak punya kekebalan tubuh untuk melawan penyakit itu, jadi banyak banget orang-orang asli Hawaii yang meninggal. Terlebih lagi, ada banyak banget orang Hawaii yang meninggalkan pulau buat jadi buruh di kapal asing. Dan kebanyakan dari mereka nggak bisa balik ke Hawaii lagi. Entah mati di laut atau kejebak di pelabuhan daratan utama Amerika. Beberapa tahun setelahnya, Raja Kamehameha I wafat dan anak laki-lakinya bernama Liholiho naik tahta dan dinobatkan sebagai Kamehameha II. Tapi kenyataannya Liholiho ini cuma jadi raja boneka aja. Yang berkuasa sebenarnya adalah ibunya sendiri yang bernama Ka'ahumemu. Yang akhirnya sistem Kapu pun runtuh sedikit demi sedikit, di mana dunia spiritual lama mulai berakhir dan dewa-dewa lama udah enggak terlalu dipercaya. Ditambah lagi, laki-laki dan perempuan bisa makan sama-sama satu meja yang sebelumnya enggak bisa sama sekali. Pokoknya dulu patriarki mode hard. Singkat cerita, akhirnya di tahun 1820-an, misionaris Kristen tiba dan mulai menyebarkan agama Kristen untuk mengisi kekosongan spiritual. Yang berbarengan sama itu, mereka juga bawa aksara Latin, pendidikan, hukum tertulis, dan moral-moral barat. Yang akhirnya Ali sangat mendukung demi terciptanya stabilitas dan pengakuan internasional. Dan dampak terbesar dari misionaris Kristen ini bukan cuma agama, tapi juga tulisan. Yang sebelumnya, bahasa Hawaii itu cuma lisan, jadi nggak kayak Jawa atau Bali yang punya aksaranya sendiri. Dan akhirnya, para misionaris ini mulai ngajarin orang-orang Hawaii untuk nulis bahasa Hawaii pakai huruf Latin, menerjemahkan Alkitab, dan membuka sekolah. Dan hasilnya, Hawaii menjadi salah satu masyarakat paling melek huruf di dunia di abad ke-19. Nah, setelah mayoritas masyarakat Hawaii mulai melek huruf,
Di periode yang sama antara tahun 1820 sampai 1840-an, kerajaan Hawaii mulai rapuh. Meskipun kerajaan Hawaii berdaulat, memiliki raja, konstitusi, dan diplomasi internasional yang diakui sama Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat, tapi elit ekonomi Hawaii bukan lagi orang Hawaii asli. Dan akhirnya muncullah kelas sosial baru di Hawaii. Yang tertinggi dipegang oleh keturunan misionaris, pedagang Amerika, dan disusul pedagang gula. Di masa berikutnya, komoditas gula menjadi simbol kekuatan yang sesungguhnya. Di masa tahun 1830 sampai 1870, gula disebut sebagai emas putih karena saking langka dan mahalnya. Dan akhirnya, Amerika Serikat ngelirik Hawaii sebagai pulau yang sangat seksi. Gimana enggak? Hawaii punya lahan yang subur yang luas, iklim ideal, tenaga kerja murah, dan lokasi strategis di tengah-tengah Samudra Pasifik. Yang ngebuat investor Amerika Serikat ngiler dan berbondong-bondong untuk masuk ke Hawaii secara besar-besaran. Yang akibatnya ada peristiwa yang dinamai dengan Great Mahele, di mana saat itu Raja Kamehameha II udah digantiin sama anaknya yang diberi julukan Raja Kamehameha III. Nah, si raja ini ngebuat kebijakan untuk melindungi tanah-tanah Hawaii dari kolonialisme. Tapi kenyataannya, tanah adat mulai dipecah-pecah jadi sertifikat dan konsep kepemilikan pribadi mulai diterapkan kayak konsep barat. Ditambah lagi, beberapa tahun setelahnya di tahun 1854, Raja Kamehameha III meninggal dan digantikan oleh Raja Kalakaua. Nah, setelah terbitnya aturan kepemilikan tanah, masalahnya orang-orang Hawaii ini nggak paham hukum, biaya administrasi mahal, dan pajak tanah tinggi. Bisa ketebak dong endingnya kayak gimana? Banyak orang Hawaii kehilangan tanah, dan orang asing bisa membeli tanah secara legal dan sah menurut hukum Hawaii. Yang akhirnya Amerika Serikat mulai mengendalikan politik di Hawaii dengan membentuk konstitusi Bayonet di tahun 1877. Yang dimana kelompok-kelompok elit kulit putih itu membuat perkumpulan gitu yang dinamain Hawaiian League, yang isinya para pengusaha gula, pengacara, dan politisi Amerika Serikat. Yang tujuannya ya mengurangi kekuasaan raja dan menguasai pemerintahan secara legal. Yang akhirnya karena konstitusi ini, Raja Kalakaua dikepung oleh pasukan kulit putih. Dan akhirnya raja pun kalah. Gimana enggak? Kekuatannya enggak seimbang. Orang barat pakai pasukan elit, sementara orang-orang Hawaii mayoritasnya cuma buruh kasar. Yang akhirnya sang raja diancam akan digulingkan kalau nggak mau menandatangani perjanjian yang melemahkan kekuatan raja. Di mana raja kehilangan hak veto. Raja nggak bisa membubarkan parlemen, dan raja tidak bisa menunjuk kabinet sesuka hati. Dan kabinet bisa menjatuhkan raja secara hukum kapan saja. Akhirnya, raja itu cuma simbol aja dan nggak punya kekuasaan kayak sebelumnya. Di-nerf abis-abisan kekuatan sang raja. Dan apakah Hawaii diam aja? Enggak dong pastinya. Di tahun 1891, sang raja digantiin sama adiknya yang bernama Liliuokalani. Dan sang ratu mencoba melakukan perlawanan untuk mengembalikan kekuasaan monarki Hawaii dan menghapus konstitusi Bayonet. Wah, elit Amerika nggak tinggal diam dong. Akhirnya mereka meminta bantuan ke pemerintah Amerika Serikat dan marinir Amerika Serikat pun mendarat di Hawaii dan menawarkan dengan solusi iming-iming menjaga stabilitas. Dan taulah tujuannya kayak gimana. Marinir-marinir Amerika Serikat ini
udah dipersenjatai penuh dan menguasai gedung-gedung vital di Hawaii. Di sini, ratu nggak mau ada pertumpahan darah. Tapi ancaman untuk sang ratu itu sangat nyata. Dan akhirnya, ratu menyerahkan kekuasaan sementara ke marinir Amerika Serikat demi kestabilan. Tapi di sumber lain gak ada yang nyebut kalau ratu menyerahkan kekuasaannya. Dan bahkan penyerahan kekuasaan itu enggak pernah sah sampai sekarang. Dan akhirnya di tahun 1893, Presiden Amerika Serikat yang bernama Grover Cleveland menyelidikilah kudeta ini. Dengan kesimpulan, Amerika Serikat yang bersalah. Kudeta itu ilegal dan ratu seharusnya dipulihkan. Tapi karena kongres yang isinya elit barat semua dan mereka menolak menyerahkan kekuasaan kepada monarki. Akhirnya, pemerintahan tetap ada di tangan elit barat. Di tahun 1895, para pendukung kerajaan mencoba melawan lagi. Berusaha mengembalikan kekuasaan ratu, tapi gagal. Yang berakhir dengan dipenjarakannya sang ratu. Dan ratu pun dipaksa turun tahta secara resmi. Dan akhirnya di tahun 1898, Amerika Serikat menganeksasi Hawaii tanpa perjanjian bilateral dengan resolusi sepihak, tanpa persetujuan rakyat Hawaii. Dan di hukum internasional, aneksasi ini masih diperdebatkan sampai saat ini. Dan akhirnya 5 tahun kemudian, Hawaii resmi menjadi bagian teritori Amerika Serikat. Orang Hawaii langsung menjadi warga negara Amerika Serikat, tapi mereka nggak punya perwakilan penuh di Kongres. Kayak anak tiri. Dan pada akhirnya, di 18 Maret tahun 1959, warga Hawaii melakukan referendum untuk menerima rancangan undang-undang status negara bagian. Dan akhirnya, Hawaii resmi menjadi negara bagian ke-50 Amerika Serikat. Jadi, gimana perasaan kamu kalau seandainya jadi warga Hawaii saat itu? Dan apa yang kamu bakalan lakuin? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nonton sampai akhir. Bye-bye. Peace. See you on the next video.